Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga salat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, teman-teman sekalian selalu dirahmati Allah. Ini adalah Ramadan kita yang pertama. Terlihat dari wajah-wajah saya gitu kan ya. Mungkin juga wajah-wajah teman-teman sekalian yang mungkin masih penyesuaian. Dan kita berharap Ramadan ini memberikan kita kebaikan tanpa henti, keberkahan tanpa batas. Dan ada beberapa orang yang pada tahun ini melaksanakan Ramadannya yang pertama, dan karena itulah kita memberikan sebuah doa kepada mereka. Semoga Allah lancarkan, lindungi, dan Allah mudahkan puasa-puasa mereka. Terkhusus kepada kakak saya, Freddy Siau, tahun ini adalah Ramadannya yang pertama. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Dan pada hari ini kembali lagi teman-teman sekalian, kita balik lagi ke dalam ngaji jomblo. Ngaji single aja. Ya, kita sudah bahas kemarin ya, single dan jomblo itu sama. Yang membedakan adalah kadar ketakwaannya. Klise banget ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, kita langsung saja untuk masuk ke dalam part berikutnya di dalam episode yang kita masih bahas, yaitu adalah menikah karena Allah. Dan kita sudah tegaskan kemarin kalau kita bahas tentang menikah karena Allah, perbedaannya dengan menikah bukan karena Allah adalah ketika Allah dijadikan sebagai yang terdahulu, Allah dijadikan sebagai yang paling, Allah dijadikan sebagai yang utama, maka yang lain menyusul setelah Allah. Itu yang disebut dengan menikah karena Allah. Berarti ada orang yang mencintai Allah, tidak mencintainya, kecuali dia yang paling lebih daripada segala-galanya, Allah yang paling lebih daripada segala-galanya. Ada orang juga mencintai Allah, di mana makhluk-makhluk yang lain tidak ada yang dia cintai melebihi daripada Allah. Maka kedua orang yang saling mencintai karena Allah ini Allah arrange untuk ketemu. Disitulah kemudian berlaku seluruh yang kita bahas tentang pernikahan, gambaran tentang sakinah, tentang mawaddah, tentang warahmah, tentang segala macam yang menjadi konsekuensi pernikahan, itu Allah berikan ketika memang mereka menikah karena Allah. Jadi saya menganggap bahwa teman-teman sekalian sudah memahami dan sudah lewat tentang apa yang kita sudah bahas kemarin, dan kali ini melanjutkan daripada part 1, yaitu adalah modus yang tidak benar ketika kita ingin mencari satu pasangan karena Allah. Maka kita hari ini membahas tentang memilih. Oke. Taruhlah teman-teman sekalian bahwa semua yang kita sudah ketahui itu sudah kita terapkan. Kita sudah hijrah, kita sudah mempelajari Islam, kita sudah mulai mengkaji Islam secara komprehensif, lalu mengganti semua barang-barang yang pernah ada di kepala kita ini dengan barang-barang yang baru, yaitu adalah Islam. Pemahamannya kita ganti, kita bersihkan, lalu kemudian kita install pemahaman-pemahaman yang baru, sehingga kita menjadi orang yang sama sekali berbeda. Saya ingin sedikit menyampaikan kisah saya saja. Saya sudah menyampaikan kemarin ketika saya pacaran, lalu kemudian saya mengenal Islam, lalu saya putusin pacar saya. Ketika saya putusin pacar saya, bagaimana caranya saya overcome atau mengatasi galau saya belajar Islam, saya cari aktivitas penggantinya. Maka ketika aktivitas biasanya adalah pacaran, saya ganti dengan aktivitas dakwah, saya ganti dengan aktivitas membaca, saya ganti dengan aktivitas berdiskusi dengan para aktivis-aktivis dakwah. Sampai pada satu titik, lalu kemudian saya tetap mengkaji Islam, saya mengganti seluruh pemikiran-pemikiran saya, maka kecenderungan saya pun berubah. Cara pandang saya pun berubah. Misal contoh, dulu ketika saya masih pacaran, saya pernah ditanya sama pacar saya, "Lik, jangan-jangan kamu nanti di IPB selingkuh?" Saya bilang, "Ngapain selingkuh sama petani-petani? Nggak menarik bagi saya." Itu pemahaman saya sebelum saya masuk Islam. Pemahaman saya sebelum saya mengenal Islam. Maka saya tidak bisa membayangkan, dan saya kasih tahu pada pacar saya dulu, saya nggak akan mungkin tertarik sama orang-orang kerudungan. Kenapa? Mereka tuh ekstrim, tahu nggak? Mereka itu munafik, tahu nggak? Mereka itu naif, tahu nggak? Udah biasa aja kali. Kalau kamu mau beragama, ya beragama aja. Tapi nggak usah nunjuk-nunjukin gitu, seolah-olah kamu yang paling suci. Bisa jadi dalam hatimu itu adalah busuk, misalnya gitu kan. Itu dulu, mohon maaf banget, mohon maaf. Tapi yang pengen saya kasih tahu setelah saya masuk Islam, bukan hanya masuk Islam, karena kalau hanya Anda masuk Islam tapi tidak mengganti pemahaman-pemahaman Anda dengan pemahaman yang Islami, ya cara pikir Anda sama aja. Jadi Anda itu ya cangkangnya Islam,
bungkusannya Islam tapi dalamnya bukan Islam, dan justru kadang-kadang yang kayak gini lebih bermasalah. Tapi ketika saya sudah mengganti pemahaman-pemahaman saya dengan pemahaman-pemahaman Islami, maka berpikirlah saya dengan cara yang berbeda. Ketika saya melihat orang-orang kerudungan, alih-alih merasa jijik dengan mereka, alih-alih merasa mereka itu munafik, naif, ataupun sok agamis, ataupun sok suci, maka saya memandang ini orang-orang muslimah ini adalah mereka yang mencoba untuk taat kepada Tuhannya. Mereka mencoba untuk memenuhi hak-hak Tuhannya sebelum mereka memenuhi hak-hak manusia. Ketika mereka bisa memenuhi hak-hak Tuhannya, maka mereka berharap bahwa Tuhannya nanti akan memberikan dia, mengantarkan dia pada kehidupan yang terbaik. Maka beda cara pandang saya dengan orang yang berkerudung dan berjilbab. Ketika saya kemudian dikatakan lagi sama orang, "Lik, seperti apa nanti jodoh yang kamu mau? Harus orang Chinese? Harus yang putih?" Saya bilang tidak. Kalau dulu saya bilang iya, saya senang dengan orang yang Chinese. Saya senang dengan orang yang satu etnis dengan saya. Dan itu nggak salah di dalam Islam, boleh-boleh aja. Saya bilang bahwa saya tidak mau untuk kemudian menikah sama orang yang bukan orang Chinese. Dan itu pun mungkin sah-sah saja kalau mau memilih. Tapi ketika saya sudah masuk Islam, mengganti pemahaman-pemahaman saya dengan pemahaman-pemahaman yang Islami, maka kemudian saya bilang, bagi saya yang saya perlukan adalah seorang perempuan yang dia siap untuk menjadi ibu daripada anak-anak saya. Itu adalah first and foremost. Tapi kalau kita lanjutkan lagi daftarnya, tidak hanya menjadi ibu daripada anak-anak saya, tapi menjadi istri saya. Menjadi seseorang yang saya bisa andalkan di dalam dakwah. Seseorang yang nanti bisa mengerti aktivitas saya. Dan seseorang yang bisa menenangkan saya karena dia menaati Allah. Maka selama saya menaati Allah, tidak ada alasan bagi dia untuk membuat saya galau. Maka itu istri yang saya cari. Tidak harus putih lagi, tidak harus kemudian orang Chinese lagi, tidak harus kemudian orang-orang yang dalam tanda kutip yang saya pikirkan ketika saya masih belum Islam. Karena pemahaman saya sudah berubah. Malah ketika saya ditanya tentang seperti apa perempuan yang kamu mau, saya bilang saya mau yang taat dengan Allah. Maka saya mau dengan yang berkerudung. Kenapa dengan yang berkerudung? Saya ingat banget ketika ibu saya bilang, "Lik, kenapa harus yang kerudung?" Karena ibu saya waktu itu masih berpikir dia nggak suka dengan orang yang kerudungan karena stereotip orang-orang yang kerudungan di mata dia adalah nggak baik. Ketika dia lihat orang-orang kerudungan itu tidak mencontohkan sesuatu yang baik. Dia misalnya bilang, "Itu kemarin mami lihat. Kemarin di supermarket yang maling tuh orang kerudungan." Misalnya contoh gitu. Karena mungkin pada saat itu atau mungkin saat sekarang yang kita lihat dengan orang-orang kerudungan itu tidak ideal. Maka saya bilang sama ibu saya ketika ibu saya bilang, "Kenapa harus yang kerudungan?" Saya bilang, "Mi, bagaimana ketika saya mencari orang yang sama Tuhan dia saja. Yang ngasih dia makan, yang ngasih dia minum, yang ngasih dia kecukupan, yang ngasih dia dua tangan yang mampu dia gunakan dan nggak pernah dia bayar, yang ngasih dia lisan yang bisa berfungsi dengan sempurna, dua mata yang kemudian bisa melihat apapun yang dia mau, dan dua kaki yang bisa membawa dia kemanapun, dan kehidupan dia yang dari awal sampai dengan sekarang itu semua dikasih oleh Tuhan dia, dan dia tidak pernah balik bayar kepada Tuhan dia. Kepada Tuhan dia saja dia tidak bisa untuk menaati, apalagi nanti pada suaminya." Saya bilang pada ibu saya begitu. Kenapa? Karena pikiran saya sudah berubah. Karena pemahaman saya sudah berubah. Jadi teman-teman tahu, ketika seseorang itu berlaku sesuatu, itu semua karena isi di sini. Karena isi di dalam kepala dia, karena persepsinya, karena apa yang kemudian menghuni kepalanya, karena referensinya. Maka kalau ada orang yang berpikir jelek tentang Islam, ada orang yang berpikir jelek tentang gerakan-gerakan Islam, ada orang yang berpikir jelek tentang syariat Islam, bisa jadi karena referensi mereka salah. Atau bisa jadi karena memang mereka orang-orang yang memang pengen memusuhi Islam. Tapi kita senantiasa harus berhusnuzon, berpikiran baik bahwa mungkin referensi mereka harus diganti. Karena saya pun dulu juga sama. Saya adalah orang yang bukan Islam dulunya. Bahkan saya membenci Islam. Saya nggak suka dengan orang-orang Muslim. Saya merasa jijik dengan orang-orang yang kerudungan. Saya nggak mungkin milih perempuan dari golongan-golongan orang Muslim. Sebelum saya masuk Islam dan mengganti pemikiran-pemikiran saya dengan pemikiran Islam. Oke teman-teman sekalian, setelah saya berganti pemikiran, berganti pemahaman, maka otomatis, lihat ya, otomatis pilihan-pilihan Anda itu terfilter. Ya, jadi otomatis pilihan-pilihan Anda tuh terfilter. Otomatis pikiran-pikiran Anda tuh terfokus pada jalan-jalan tertentu dan nggak membuka pada jalan-jalan yang lain. Jadi mohon maaf kalau seandainya ada orang yang bertanya kepada saya, "Ustadz, bagaimana kalau saya mau menikahi orang yang bukan Muslim?" Berarti dia tidak menjalani proses-proses yang kemarin kita bahas. Gitu loh, kita harus balik lagi ke belakang. Karena kalau seandainya mereka sudah menjalani proses-proses ini, maka pilihan-pilihan kayak gini tidak akan masuk ke dalam daftar pilihan dia. Nggak akan masuk dalam top of reference-nya dia. Contoh misalnya, kalau sebelum saya masuk Islam, kalau saya ditanya mau makan siang apa, saya bilang, bisa jadi saya mau makan babi panggang,
bisa jadi saya mau makan kodok, bisa jadi saya mau makan misalnya contoh apa lagi yang haram-haram. Anjing saya nggak pernah makan. Bisa jadi kemudian babi guling, bisa jadi kemudian mie pakai minyak babi dan segala macamnya. Tapi begitu saya masuk Islam, pemahaman saya berganti, persepsi saya berubah, maka itu tidak ada dalam list lagi. Maka listnya misalnya contoh bakso, sate, apalagi misalnya mie yang halal atau kemudian ya segala macam lah. Yang jelas tidak akan ada referensi-referensi yang tidak akan menghantarkan saya pada tujuan yang saya cari. Maka teman-teman sekalian, tujuan saya membahas dari kemarin yang episode-episode ke belakang itu, tujuannya untuk apa? Untuk membuat kita itu ternarrow, lebih kemudian spesifik, sehingga pilihan-pilihan kita tuh nanti akan secara otomatis akan terjadi pada kita. Kenapa? Kita secara otomatis akan suka dengan orang yang taat. Kita secara otomatis akan demen sama orang yang kemudian punya kelebihan-kelebihan tertentu dalam bidang kemudian akhirat. Kita jadi senang sama orang yang bisa baca Quran bagus. Kita menjadi senang pada orang-orang yang berdakwah. Itulah kemudian kalau saya bilang sama istri saya, Dek, kenapa sih dulu Umi milih Abi gitu kan ya? Karena kegantengan Abi ya. Dia langsung bilang, enak aja. Kamu tuh dulu nggak ganteng. Semenjak kamu masuk Islam aja kamu ganteng. Saya bilang, wah parah. Gitu kan ya. Nggak, tapi saya pengen ngasih tahu bahwa kadang-kadang kita suka sama orang memang karena pemahaman kita. Bukan kadang-kadang. Seringkali atau hampir pasti seseorang itu yang awalnya mungkin biasa saja, tapi bisa terdongkrak karena sesuatu yang dia miliki. Yang itu adalah inner. Maka kalau cewek-cewek ngomongnya inner beauty, widih, gitu kan ya. Jadi ya kira-kira gitu. Tapi ini benar gitu loh maksudnya. Sehingga ketika orang itu punya pemahaman tertentu dan dia kemudian memilih sesuai dengan pemahamannya, itu pemahamannya yang memfilter pilihan-pilihannya itu sendiri. Jadi dia bisa berbuat lebih enak karena sudah difilter sendiri oleh pemahamannya. Berlaku sebaliknya, apabila seorang perempuan maka dia taruhlah punya fisik yang bagus, cantik, bening misalnya, dan itu nggak salah, itu Allah yang berikan. Nah, tapi ketika dia punya fisik yang cantik, bening saja, tapi dia tidak punya inner beauty, dalam arti ketaatan-ketaatan dia yang membuat orang dalam tanda kutip kesengsem karena ketaatan dia, maka bisa jadi dia hanya dipilih berdasarkan fisiknya. Dan orang yang memilih, laki-laki yang memilih seorang wanita hanya berdasarkan fisiknya, itu berbahaya ke depan. Kenapa? Karena itu cuma masalah visual saja, dan masalah visual itu bisa dengan serta-merta berubah ketika sudah nikah. Kenapa? Allah banyak mengkritik masalah visual di dalam Al-Quran. Allah benar-benar mengkritik orang-orang yang cuma melihat dengan matanya saja. Bahkan Allah itu berkali-kali menyatakan penyesalan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu ketika mereka sudah melihat neraka. Karena mereka cuma percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka cuma tertarik dengan apa yang ada di depan mata mereka. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu hanya jelas kepada mereka dengan apapun yang di depan mata mereka. Tapi terhadap apapun yang di luar itu mereka sangat lalai sekali. Mereka tidak bisa melihat akhirat, mereka tidak bisa melihat yaumil qiyamah, mereka tidak bisa melihat balasan-balasan yang Allah sediakan. Apa hubungannya dengan jodoh? Ya itu hubungannya. Kalau misalnya orang hanya melihat pada fisik, saya nggak bilang fisik itu salah ya. Saya juga milih istri saya juga karena fisik, yang menenteramkan saya fisiknya. Yang ketika ngelihat dia saya jadi demen. Tapi nggak hanya itu, kualitas internal itulah yang kemudian menentukan pilihan saya, filtering saya kepada istri saya dulu. Oke, saya ulangi lagi. Taruhlah sampai sekarang teman-teman sudah paham, teman-teman sudah berubah, teman-teman sudah hijrah, teman-teman sudah ngaji secara komprehensif, maka cara filter, cara memilih teman-teman pun menjadi berubah. Maka tidak ada lagi kemudian pertanyaan, gimana kalau kita menikah dengan orang yang bukan muslim? Mohon maaf. Gimana kalau saya suka dengan cowok yang bukan muslim? Apalagi bagi seorang perempuan. Bagaimana kalau seandainya saya suka dengan orang yang masih maksiat? Sudah nggak ada lagi. Bagaimana saya suka dengan seseorang yang sholat aja dia masih susah, yang bangun subuh aja harus setengah mati. Itu bukan pilihan lagi. Kenapa? Karena Anda sudah didrive, sudah dikendalikan oleh filter-filter yang ada dalam pemikiran Anda, atau pemikiran atau persepsi-persepsi yang sudah dibangun karena mengkaji Islam. Nah, anggaplah teman-teman sudah dalam posisi itu, yaitu ada dalam posisi sudah memahami, sudah mengerti tentang bagaimana kita itu menggunakan filter otomatis atau filter alami kita untuk memilih seseorang. Nah, taruhlah sudah begitu, saya mau cerita lagi. Ketika saya sudah berubah cara pikirnya, sudah berubah persepsinya, maka berubah pula cara kesukaan saya.
Saya sudah putusin pacar saya, by the way, teman-teman sudah tahu itu. Lalu kemudian saya dalam tanda kutip menjomblo 4 tahun untuk apa? Mengkaji Islam, dan di titik itu benar-benar cewek menjadi bahasan terakhir di dalam kehidupan kita. Kenapa? Saya sudah kasih tahu kemarin kan ya, karena seluruh trigger-triggernya sudah dihilangkan. Seluruh pemicu-pemicunya sudah dihilangkan. Bayangin, dulu di IPB, di kalangan pengemban dakwah, di IPB itu sampai kejadian begini. Saya tuh kan dulunya kan masih seneng nonton TV ya. Ya maklum lah, namanya juga ya sampai sekarang juga masih seneng gitu kan. Saya kan seneng nonton TV, dan waktu itu ya tolong jangan dibully ya. Waktu itu saya seneng nonton Meteor Garden gitu kan ya. Ya namanya juga anak muda. Semester 1, semester 2 masih nonton Meteor Garden. Coba antum bayangin. Semester 3 saya masuk Islam. Itu Meteor Garden semester 3 berarti. Oke, semester 3. Semester 3 saya masuk Islam, masih nonton Meteor Garden ceritanya. Nah, waktu itu nonton Meteor Garden aja dibully. Bisa dibayangin ya, denger lagu-lagu cinta aja langsung dicie-cie, sudah mau kawin nih ya. Jadi pokoknya kita tuh tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan trigger-trigger kayak gitu. Dan ketika ikhwan-ikhwan tuh pada ngumpul, laki-laki tuh pada ngumpul, itu pembicaraan cewek tuh menjadi tabu. Jadi kalau ada orang yang bilang cewek, langsung diingetin sama yang lain. Kalau kamu mau bilang cewek, kamu sudah siap nikah atau belum? Kalau kamu sudah siap nikah, datengin bapaknya. Jangan ngomongin aja, karena nggak ada gunanya kita ngomongin di sini. Ini memang terkesannya sangat-sangat strict, tapi ini penting banget. Makanya saya bilang, kenapa Anda harus nge-share video-video kayak gini? Anda harus nge-share kebaikan, karena baik itu nggak bisa sendiri. Kalau Anda sudah komitmen dengan gambaran pernikahan yang baik yang sudah saya sampaikan dari kemarin-kemarin, tapi teman-teman Anda semuanya ngomongin tentang cewek, semuanya ngomongin tentang kemuliaan kenikmatan pacaran, Anda akan sangat sulit sekali. Kecuali kalau Anda memang benar-benar firm bisa mempengaruhi mereka. Tapi ini penting, mencari jamaah yang baik, mencari kemudian kelompok yang satu visi, yang nggak ngomongin cewek dan segala macam. Dan itu yang saya alami. Maka 4 tahun yang saya alami itu, saya bukannya nggak punya rasa suka kepada cewek. Saya ketika ngelihat cewek, misalnya, saya kemudian menilai mereka, wah ini cewek ini cantik secara fisik, oh cewek ini kayaknya cocok untuk dijadikan istri dan segala macamnya. Tapi saya nggak pernah ngomongin itu di depan publik. Oleh karena itu, ini menurunkan potensi untuk menjadi dalam tanda kutip terbuai-buai asmara, gitu ya. Artinya adalah kalau seandainya waktu itu yang terjadi, maka sangat sedikit sekali godaan-godaan selama 4 tahun itu tentang wanita. Yang ada adalah kita terus berdakwah, kita terus meningkatkan ilmu, kita terus mencari kemudian tentang sakofah Islam. Ini pentingnya menjadi jomblo. Maka saya bilang kemarin, menjadi jomblo itu bukan sebuah kutukan, bukan sebuah laknat dari Allah, bukan, gitu kan ya. Cuman menjadi jomblo itu adalah kesempatan, fase yang diberikan oleh Allah untuk Anda bersiap-siap. Karena saya secara pribadi sangat merasa ketika saya belum nikah dengan saya sudah nikah, ini kemampuan saya untuk mencari ilmu itu lebih banyak ketika belum nikah. Makanya ulama-ulama itu salah satu pertimbangan mereka nggak mau nikah adalah karena mereka mau mencari ilmu, gitu loh. Salah satu pertimbangan mereka, walaupun sunnah Rasul adalah menikah, dan insya Allah kasih ilmu dengan cara yang lain. Cuma saya mau ngasih tahu aja, waktu jomblo itu adalah waktu yang sangat tepat untuk mencari ilmu karena Anda tidak punya kewajiban yang lain. Oke, setelah kemudian 4 tahun saya kemudian tidak berhubungan dengan perempuan manapun, baru saya nikah. Di tengah-tengah itulah ketika saya sudah berubah pemahaman dan segala macamnya, rasa cinta saya, rasa sayang saya juga berubah. Rasa pengen saya dengan seorang wanita, kriteria yang kemudian saya terapkan juga menjadi berubah. Bagaimana ceritanya? Karena saya sudah mengkaji Islam, pemikiran saya sudah berubah. Semua langkah-langkah yang sudah lalu, yang sudah saya sampaikan, sudah saya terapkan waktu itu. Maka yang terjadi adalah suatu waktu. Jadi pada suatu hari, dimulai ceritanya selalu pada suatu hari. Pada suatu hari, saya mendapati ketika lagi praktikum. Jadi praktikum saya, karena saya adalah hortikultur. Hortikultur itu salah satu pelajarannya adalah nanam kacang hijau. Nah, pada saat nanam kacang hijau, teman-teman tahu itu harus kemudian benar-benar dicangkul, dan benar-benar karena di Bogor itu sangat lembab dan sangat becek. Bayangin ketika saya melakukan praktikum itu, ada seorang perempuan, kerudungnya panjang, lalu kemudian jilbabnya panjang, dia masuk ke sawah. Dalam keadaan seperti itu, pakai kaos kaki. Bayangin, pakai kaos kaki, sepatunya dilepas, pakai kaos kaki, masuk ke dalam sawah yang becek, pakai jilbab, pakai kerudung. Dalam hati saya, Masya Allah, ini istiqomah banget perempuan ini. Kenapa? Sampai aurat kakinya aja dia nggak mau buka. Berarti ketaatan dia pada Allah luar biasa. Dalam hati saya, kalau taat sama Allah luar biasa kayak gitu, berarti apapun perintah Allah termasuk memuliakan suami, ini orang pasti bisa. Maka ini orang cocok jadi ibu daripada anak-anak saya. Ketertarikannya cuma sederhana, gara-gara kaos kaki.
Gara-gara kemudian kaos kaki masuk ke dalam sawah becek, kita jadi tertarik. Kadang-kadang sederhana banget. Saya nggak lihat fisiknya, saya nggak lihat kemudian badannya, saya nggak lihat kemudian wajahnya. Yang saya lihat adalah bagaimana ketaatan dia kepada Allah itu yang kemudian menjerat saya. Itu yang kemudian menjadikan saya suka sama dia. Nah, suka boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu adalah apa yang Anda lakukan ketika sudah suka. Ketika saya sudah suka sama dia, maka proses pemilihan itu terjadi. Kayaknya ini orang cocok untuk menjadi istri saya. Maka kemudian saya mulai cari berita tentang dia. Ini boleh-boleh saja, mulai melihat. Karena suatu waktu ada seorang sahabat yang datang pada Rasulullah. Lalu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya pengen menikah dengan seseorang ini. Rasul katakan, kamu sudah pernah ngelihat dia? Dalam arti mengamati dia sehingga kamu yakin bahwa dia itu cocok untuk kamu. Atau kamu menjadi cenderung ketika melihat wajahnya. Kamu sudah ngelihat dia sehingga kamu menjadi cenderung pada dia. Para sahabat ini bilang, belum ya Rasulullah. Rasul katakan, lihat dulu. Karena syarat pertama itu adalah nyes secara pandangan. Secara pandangan dia tuh menenangkan kamu. Secara pandangan kamu demen sama dia. Dan itulah namanya selera itu beda-beda. Dan selera nggak bisa dipaksa. Seseorang yang menurut kamu cantik belum tentu menurut orang lain cantik. Seseorang yang menurut kamu manis belum tentu yang menurut yang lain manis. Tapi Ustadz, ada satu peribahasa Ustadz. Apa peribahasanya? Cantik itu memang relatif, tapi jelek itu mutlak. Saya setuju. Oh enggak, maksudnya gini. Maksudnya adalah orang tuh punya selera beda-beda. Dan saya sudah jelasin tadi bagi teman-teman akhwat, kalau Anda hanya mengandalkan fisik saja, Anda akan merasa, Anda akan menyesal. Kenapa? Karena fisik tuh nggak akan ada habisnya. Maka berhentilah melihat iklan-iklan pelangsing. Maka berhentilah melihat iklan-iklan pemutih. Maka berhentilah kemudian melihat iklan-iklan peninggi dan segala macamnya. Kalau Anda mau cari seseorang sesuai dengan gambaran yang sudah kita jelaskan, maka Anda perlu lebih daripada fisik. Saya nggak bilang bahwa fisik nggak penting. Saya nggak bilang bahwa orang itu memiliki fisik yang prima, raga yang prima, itu nggak boleh. Saya nggak bilang bahwa merawat wajah itu nggak boleh. Boleh, bahkan harus kalau sudah punya suami. Gitu kan ya. Tapi teman-teman sekalian, ada quality yang lain yang Anda harus siapkan supaya yang nanti tertarik pada Anda adalah orang-orang yang sudah kita maksud. Gitu kan ya. Oke, jadi kita lanjut lagi. Setelah kemudian saya tertarik, saya mengamati dia, saya melihat, oh ternyata dia orang Jawa. Oh ternyata dia keluarganya begini. Oh ternyata dia anak tunggal. Dapat dari mana? Ya namanya laki-laki, kalau dia sudah pengen dia pasti dapat. Dengan cara satu atau dengan cara yang lain. Ngobrol sama temennya yang kebetulan satu daerah. Istri saya dari Pati, maka saya ajak ngobrol dengan orang-orang dari Pati. Ya, ini modus laki-laki kan banyak. Dan cobalah digunakan untuk kebaikan, jangan untuk keburukan gitu kan ya. Modusnya itu loh. Saya tanya tentang keluarga dia seperti apa sama teman-temannya. Saya tanya dia seperti apa. Dan istri saya ini benar-benar aneh. Jadi Ummu Alila itu dulu ya, itu sangat-sangat asosial banget. Lah kenapa asosial? Bayangin, saya tuh masuk Islam, itu satu kelas menyelamati saya. Selamat ya Felix, semoga istiqomah ya Felix. Selamat ya Felix. Kakak-kakak kelas aja sampai kemudian menyelamati saya, ngasih saya hadiah. Yang satu-satunya yang nggak nyelamatin saya di kelas itu cuma Ummu Alila itu. Nah itu membuat saya semakin penasaran gitu kan ya. Kenapa dia nggak nyelamatin saya? Ternyata saya tahu juga ketika itu dia sudah mengkaji Islam. Dia ikut ke dalam kemudian organisasi-organisasi yang mendakwakan Islam. Saya jadi tahu kualitas dia seperti apa. Oh ternyata dia aktifnya seperti ini aktifnya. Seperti apa kemudian kajian Islamnya dan segala macamnya. Nah sampai pada satu titik itulah ketika saya sudah mengetahui semuanya, maka saya kemudian meminta petunjuk pada Allah. Orang bilang istikharah, tapi istikharah itu teman-teman sekalian tidak perlu sebenarnya kalau seandainya teman-teman sudah dalam posisi sudah milih yang benar. Contoh, kata Rasul kan kalau kita memilih seseorang, itu kan karena 4 hal. Selain daripada filter otomatis yang sudah ada dalam kepala kita tadi ya. 4 hal. 1, Anda lihat dia, Anda demen. Karena fisik dia menarik Anda. Yang kedua, dia berasal daripada keluarga yang baik-baik. Nasabnya baik, keluarganya baik. Yang ketiga, dia pintar mengelola harta. Jadi bukan cewek kaya, bukan. Tapi dia pintar mengelola harta. Harta itu di tangan dia bisa dicukup-cukupin. Dia pintar untuk mengelola harta. Yang keempat, karena agamanya. Dan kata Rasulullah, nikahilah karena agamanya. Ada 4 kualitas, tapi yang membuat Anda keputusannya itu tergantung pada yang mana? Tergantung pada agamanya. Jadi pertama adalah wajahnya, lalu kemudian nasabnya, lalu kemudian keluarganya. Wajah itu fisik ya. Lalu kemudian karena agamanya, dan pilihlah karena agamanya. Karena seseorang yang beragama itu jauh lebih baik daripada segala-galanya. Karena Allah akan menurunkan sakinah yang membuat kita senantiasa kesengsem sama istri kita. Kalau kita milih karena agamanya. Gitu ya. Nah, maka saya lihat dia. Oh, nasabnya orang baik-baik insya Allah. Anak petani, orang baik. Dia juga pintar untuk mengelola uang. Dia kemudian, dia selama di Bogor, dia mendapatkan beasiswa. Dia bukan orang yang berada. Tapi insya Allah dia adalah orang-orang yang berakhlak mulia insya Allah. Maka kemudian ketika saya sudah lihat semuanya, saya kemudian
tadi ya, kalau Anda sudah yakin semuanya sudah benar, Anda sebenarnya tidak perlu istikharah, karena istikharah itu adalah pilihan di antara dua yang dua-duanya sama-sama kualitasnya lalu kita mau milih. Tapi kalau misalnya cuma satu, yang terus mau milih apa? Tapi mau istikharah boleh nggak? Boleh. Untuk apa? Untuk mengatakan pada Allah, ya Allah tolong, kalau ini pilihan saya benar, maka kuatkan saya. Kalau pilihan saya ini kemudian tidak benar, maka jadikan sebagai pilihan yang benar dengan izin-Mu ya Allah, karena saya sudah memilih orang ini berdasarkan agama-Mu ya Allah. Maka kemudian setelah kemudian minta izin sama Allah, berdoa, meminta ketegasan atau kemudian keyakinan hati, maka kemudian berlangsunglah proses khitbah yang nanti akan kita lanjutkan pada kuliah berikutnya. Karena ini sudah mau habis. Tapi teman-teman sekalian sudah jelas ya. Memilih itu berdasarkan apa? Pilihan otomatis atau filter otomatis yang ada di dalam kepala kita, yang ada di dalam diri kita, yaitu adalah dari kajian-kajian atau perspektif-perspektif atau daripada nilai-nilai yang sudah berubah pada diri kita. Itu akan membuat pilihan kita berubah secara sendirinya. Berikutnya, pilihan daripada apa yang sudah dikasih oleh Rasulullah berupa filter 4 yang tadi. Pertama adalah kadar fisiknya, kesehatannya bisa jadi, lalu kemudian bodinya boleh nggak ada masalah, wajahnya boleh bisa jadi, dan itu kan tergantung selera sudah saya bilang. Lalu kemudian apa lagi? Lalu kemudian nasabnya, keluarganya, apakah keluarga baik-baik gitu kan ya. Lalu kemudian setelah itu kemampuannya untuk mengelola uang. Jadi bukan berarti hartanya ya. Jadi Ustadz, saya tuh cita-cita saya adalah Ustadz mencari seorang anak tunggal Ustadz. Keluarganya kaya Ustadz, dan bapaknya sudah mau mati jantungan Ustadz. Supaya kenapa? Nanti wasiatnya untuk saya, nanti warisannya untuk saya. Enggak gitu maksudnya. Tapi kemampuan dia untuk mengelola harta. Setelah itu baru apa? Setelah itu baru agamanya. Dan pilihlah karena agamanya. Karena kalau seandainya dia punya kadar kecantikan atau fisik atau body dan segala macam, dan dia punya nasab, lalu kemudian keluarganya baik, lalu kemudian dia juga punya kemampuan mengelola harta, tapi dia nggak punya agama, Anda bakal jadi pembantu rumah tangga, wahai laki-laki sekalian. Sama seperti seorang perempuan yang milih seorang laki-laki. Dia nasabnya bagus, anak bangsawan taruhlah, anak priayi taruhlah. Lalu kemudian dia pintar mengelola uang taruhlah. Lalu kemudian dia good looking, handsome gitu misalnya. Tapi dia nggak punya agama. Siap-siap Anda bakal jadi orang yang paling sial di dunia rasanya. Lah kenapa? Karena dia tidak punya agama. Kenapa? Pemuliaan perempuan oleh seorang laki-laki itu karena agamanya. Dan pemuliaan seorang laki-laki oleh seorang perempuan itu juga karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya. Dan filternya sebenarnya sudah otomatis ada di dalam kita. Tinggal kita mau milih atau tidak berdasarkan agama yang sudah Allah turunkan. Next, insya Allah tentang bagaimana kita memilih orang itu, lalu proses-prosesnya kayak apa sehingga kita bisa masuk dalam khitbah dan ta'aruf. Nanti insya Allah kita akan jelaskan. Stay tune teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Jangan lupa sharing ke yang lain supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan hal yang sama. Siapa tahu yang Allah janjikan sebagai jodoh Anda itu sama-sama nonton ini sekarang. Siapa tahu. Itu kan, karena sudah saya bilang, semakin banyak kemudian jamaah-jamaah kebaikan, maka semakin mudah kita menerapkan kebaikan tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Insya Allah setelah ini, kalau misalnya ada waktu, kita bisa tanya jawab dan kita bisa untuk mengorek lebih dalam lagi, melihat lebih dalam lagi, menganalisa lebih jauh lagi seperti apa yang kita sudah bahas sekarang. Tetap di sini teman-teman sekalian, saya mau matiin dulu karena ini sudah waktunya, karena saya ngerekam di sini. Maka ada yang bertanya, kenapa saya melihat ke sini? Karena ini adalah live. Ini teman-teman live. Kenapa di situ ada kamera? Karena nanti kamera itu yang nanti akan dikasih ke YouTube untuk nanti kita upload. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan. Sebentar, tunggu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.